Guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Meskipun begitu, dia tidak bisa dibandingkan dengan Master Pil Kaisar veteran seperti Ji Ying dalam hal pengalaman. Dia hanya bisa memberikan yang terbaik. Pikirannya tiba-tiba menjadi halus, seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia. Perasaan menakjubkannya muncul dari hatinya. Gerakan tangan Yangke berubah, tiba-tiba seolah-olah dia mengalami epilepsi. Dia mulai menari liar. Pemandangan ini hampir membuat Li Qiu dan Miki tertawa terbahak-bahak. Tetapi di bawah pengawasan ketiga Raja Iblis, mereka hanya bisa menahan tawa. Melihat Ji Ying, gerakannya luwes dan teliti, menyenangkan untuk ditonton. Dunia yang berbeda dari penampilan Yangke yang tampaknya supranatural. Perbedaan keterampilan sangat mencolok. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan Tuan Ji? Dia sama sekali tidak menyadari keterbatasannya sendiri. Hua Qingxi juga memperhatikan ini, sedikit kecemasan muncul di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yangke. Sebelumnya ia bersikap sempurna, jadi mengapa tiba-tiba ia tampak seperti orang yang berbeda? Dari semua orang yang hadir, hanya satu orang yang tiba-tiba menatap Yangke dengan seksama. Ekspresi terkejut yang luar biasa terpancar di wajahnya, matanya tak berkedip. Orang itu adalah murid tertua Ji Ying. Murid tertua ini sejak awal tidak memiliki kesan yang baik terhadap Yangke. Bukan karena fitnah Li Xuan terhadapnya, tetapi karena Li Xuan telah diusir dari sekte oleh guru mereka karena Yangke. Meskipun ia juga membenci tindakan Li Xuan di masa lalu, mereka telah menjadi sesama murid selama bertahun-tahun dan masih memiliki sedikit rasa sayang satu sama lain. Awalnya ia berencana untuk menunggu sampai kemarahan gurunya mereda sebelum membujuknya untuk menerima Li Xuan kembali ke sekte. Lagi pula, adik laki-lakinya masih muda dan rentan melakukan kesalahan. Selama ia tahu bagaimana bertobat, itu akan baik-baik saja. Tetapi Yangke sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dia sangat meremehkan pertandingan Yangke melawan Ji Ying, tidak percaya bahwa Yangke bisa menang, dan telah mengawasinya dengan permusuhan. Ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkannya ketika dikalahkan oleh guru mereka. Dia tidak menyadari bahwa apa yang dilihatnya akan mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Bagi orang lain, kejang-kejang Yangke hanya panik dan gerakan liarnya yang tak menentu sama sekali tidak indah. Tetapi baginya itu memiliki kualitas yang sama sekali berbeda. Dalam keadaan linglung, dia sama-sama memahami sesuatu, tetapi ketika dia mencoba meraihnya, dia tidak bisa. Ini membuatnya berkeringat karena cemas. Dan dia menatap Yangke dengan seksama, tidak ingin melewatkan satu detail pun. Di dalam aula utama, aroma obat menjadi semakin kuat. Semua ramuan spiritual telah dilemparkan ke dalam tungku alkimia oleh mereka berdua, mengembun menjadi cairan obat murni. Tutup tungku disegel dan mereka telah mencapai tahap pematangan pil. Gelombang energi meledak dan di dalam tungku alkimia tak terlihat oleh para penonton susunan spiritual berkedip dan menyala. Berbagai cairan obat bercampur dan mengalami perubahan ajaib. Murid tertua Ji Ying tiba-tiba berlutut di tanah. Gerakan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang kecuali Yangke dan Ji Ying. Hua Qingxi melihat lebih dekat dan melihat bahwa murid tertua itu basah kuyup oleh keringat. Seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran hidup dan mati. Wajahnya pucat dan matanya merah, namun dia masih menatap Yangke dengan tajam. Ada apa? Hua Qingxi cepat-cepat menghampirinya, berniat membantunya berdiri. Ini adalah murid tertua Ji Ying. Jika sesuatu terjadi padanya di sini akan sulit untuk menjelaskannya kepada Ji Ying. Jangan sentuh saya, geram murid tertua itu. Urat-urat di dadanya menonjol tampak sangat menakutkan. Tangan Hua Qingxi yang terulur membeku di tempatnya, hatinya dipenuhi rasa jengkel, bertanya-tanya apa yang terjadi pada orang ini. Oh, Yangke meluangkan waktu sejenak dari jadwalnya yang padat, melirik murid tertuanya dan menyeringai. Anda benar-benar telah menemukan sesuatu. Perhatikan baik-baik, apa yang Anda pelajari bergantung pada takdir Anda sendiri. Di dekatnya, mata Miki dan Li Qiu melebar karena jijik. Mereka berpikir,
Orang ini benar-benar berani berbicara besar. Dia murid tertua Jiying. Bahkan jika dia ingin belajar sesuatu, dia tidak akan datang kepada Anda. Mengapa Anda khawatir? Lagi pula, dengan kemampuan Anda mungkin bahkan tidak sebaik-baik tertua. Namun Anda berani bersikap sombong. Tidakkah Anda takut mengambil resiko yang terlalu besar? Tepat ketika pikiran ini terlintas di benak mereka melihat murid itu menggertakkan giginya. Matanya semakin melebar dan berkata dengan suara lantang, "Terima kasih Tuan Yang." "Apa?" Li Jiu dan Miki terkejut. Mereka saling bertukar pandang. Keduanya melihat keterkejutan di mata masing-masing. Apa yang terjadi dengan murid tertua ini? Dia benar-benar berterima kasih kepada Yang Ke dan memanggilnya Tuan Yang. Ini tidak mungkin. Gurunya tepat di depannya. Bukankah dia takut membuat gurunya marah? Apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun Jing sepenuhnya fokus, dia masih terkejut dengan perilaku muridnya. Mendengar rasa hormat muridnya kepada Yang Ke, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merutkan kening, berpikir dalam hati. Anak kecil ini sebenarnya berpihak pada orang luar sekarang. Saya telah membesarkan Anda selama bertahun-tahun tanpa hasil. Karena penasaran dia melirik Yang Ke lagi. Matanya melebar melihat Yang Ke dan dia bahkan melupakan ramuan yang sedang dipupuk di dalam tungku. Keterampilan alkiminya jauh melampaui muridnya. Jika muridnya dapat melihat sesuatu, gurunya tentu tidak mungkin tidak menyadarinya. Di matanya dia tidak melihat gerakan aneh Yang Ke atau gerakan tangannya yang tidak menentu, melainkan sebuah jalan besar, jalan yang mengarah ke puncak alkimia. Gerakan Yang Ke sangat alami, selaras dengan do alkimia, seolah-olah mengandung kebenaran yang tak terduga. Dia hanya pernah melihat hal ini pada tuannya, Kaisar Agung dari segala pil, dan tidak pernah menyangka akan menemukan jejak serupa pada orang lain hari ini. Karena terkejut, badai mengamuk di hati Jiying. Bagaimana mungkin makhluk yang begitu luar biasa ada di dunia ini, mampu memahami esensi alkimia seperti gurunya? Tidak, bahkan gurunya pun tidak akan mampu mencapai ini di usianya. Jiying benar-benar terpana, perasaan yang tak terungkapkan dengan kata-kata menyemutinya. Yang bersaing dengannya adalah alkimia tampaknya bukan pemuda bernama Yang Ke, melainkan Do yang selama ini ia cari dengan putus asa, namun tak mampu ia pahami. Bagaimana mungkin ia bisa menang? Pikirannya kacau dan suara mendesis tiba-tiba terdengar dari kuali naga kembar berkaki 3. "Tuan Ji, Anda!" seru Li Jiu dan Miki serempak. Meskipun mereka tidak mengerti alkimia dan tidak dapat memahami maknanya, kondisi Jiying saat ini jelas tidak normal. Dari perubahan ekspresinya, mereka dapat mengetahui bahwa ia sedang mengalami kekacauan mental. Ini tidak dapat diterima. Jika Jiying kalah dalam kompetisi ini, ia tidak akan mengalami kerugian besar, tetapi mereka berdua telah mempertaruhkan keuntungan sekte mereka selama 50 tahun. Jika mereka kalah, para murid dari kedua sekte besar kemungkinan besar harus mengencangkan ikat pinggang mereka selama 50 tahun ke depan. Jiying terkejut, tiba-tiba menyadari bahwa dia masih berada di tengah-tengah kompetisi dan langsung merasa kesal dan malu. Ini adalah kali kedua dia teralihkan perhatiannya yang pasti akan memengaruhi seluruh proses alkimia. Namun keahliannya sangat mendalam dan dia dengan cepat menekan api tungku untuk menyelamatkan situasi. Memaksa dirinya untuk tenang dan membersihkan pikirannya dari semua gangguan. Gerakan Jiying tiba-tiba menjadi jauh lebih lancar di bawah tekanan yang sangat besar. Dia bahkan memiliki sedikit pencerahan. Murid tertua itu masih menatap gerakan Yang Ke dengan mata lebar. Pembuluh darah di matanya semakin menyempit. Seluruh tubuhnya gemetar, tampaknya menderita siksaan yang luar biasa, namun ekspresinya sangat bersemangat. Waktu berlalu dan aroma harum tercium. Ini bukan aroma herba spiritual biasa, tetapi aroma pil spiritual. Munculnya aroma ini berarti bahwa pemurnian telah mencapai tahap akhir. Selama tidak ada kesalahan, pil spiritual akan berhasil dibuat. Saat terakhir mendekat, Miki dan Li Jiu semakin tegang dan gelisah. Mereka tidak tahu apakah Jiying bisa mengalahkan Yang Ke. Meskipun awalnya mereka sangat percaya padanya, ketidakstabilan mental Jiying sebelumnya membuat mereka khawatir. Bertanya-tanya apakah kejadian tak terduga akan mempengaruhi kualitas ramuan terakhir. 1 jam lagi berlalu dan aroma obat di aula hampir terasa nyata.
Tangan Yangke yang tadinya bergerak cepat tiba-tiba berhenti, ekspresinya serius. Dia mengguncang kuali kekosongan ungu dan berteriak, "Bangkit! Mengumpulkan ramuan." Ekspresi orang menegang, mengetahui bahwa ramuan Yangke telah mencapai tahap akhir yang sebenarnya. Proses ini juga merupakan langkah penting dalam alkimia. Teknik pengumpulan ramuan yang baik memungkinkan alkimia untuk menghasilkan lebih banyak ramuan dengan kualitas lebih tinggi. Di sisi lain, Ciying juga mengetuk tungku alkimianya dengan ringan dan tutupnya terlepas, menunjukkan bahwa dia juga telah memasuki tahap pengumpulan ramuan. Miki dan Li Jio menyaksikan pandangan ini dan tidak biasa menahan nafas lega. Mereka tahu bahwa mereka telah mencapai titik ini. Yangke jelas bukan tandingan Ciying, karena teknik pengumpulan inti Ciying diwariskan langsung oleh Kaisar Agung. Bahkan jika Yangke memiliki beberapa pertemuan yang menguntungkan dan menjadi master pengumpul inti tingkat Kaisar, dia tidak mungkin memiliki teknik yang lebih baik daripada Ciying. Keduanya tidak berani berpura-pura mengerti dan dengan cepat menatap murid tertua, berharap mendapatkan beberapa petunjuk dari ekspresinya. Setelah melihatnya, hati mereka mencekam. Murid tertua itu sebenarnya masih mengamati gerakan Yangke. Matanya yang merah berbinar-binar karena sangat terkejut. Sama sekali mengabaikan gerakan guru mereka. Mungkinkah Yangke bahkan lebih terampil dalam teknik pengumpulan inti? Jika tidak, mengapa murid tertua itu tidak mengambil kesempatan ini untuk mempelajari teknik guru mereka? Mengapa dia malah fokus pada Yangke? Pasti karena keterampilan murid tertua itu kurang dan penilaiannya buruk. Miki dan Li Jio menghibur diri mereka sendiri. Meskipun Ciying telah teralihkan 2 kali selama kompetisi alkimia, mereka masih menaruh harapan besar padanya. Teknik pil mendalam 9 langit dilepaskan, serangkaian seket tangan dilancarkan ke kuali kekosongan ungu, memastikan langkah terakhir dari proses alkimia berjalan sempurna. Ini adalah teknik pengumpulan pil yang dipahami Yangke dari suara pil Do Agung. Sedikit lebih unggul bahkan dari teknik yang diciptakan oleh Kaisar Agung sendiri. Tiba-tiba sebuah suara merdu terdengar dari dalam kuali yang menunjukkan pemurnian pil selesai. Yangke melesat dan memukul kuali kekosongan ungu dan seuntai pil spiritual bulat terbang keluar. Miki dan Li Jio menatap dengan mata lebar ingin melihat berapa banyak pil yang berhasil dibuat Yangke dan kualitasnya. Namun sebelum mereka dapat melihat dengan jelas, Yangke telah menempatkannya ke dalam botol giok yang telah disiapkan. Hal ini membuat mereka berdua menggertakkan gigi karena frustasi. Sementara itu, Ciying juga mulai mengumpulkan pil-pil tersebut. Setelah menyelesaikan mantra terakhir, beberapa pil Kaisar Yuan terbang dari tungku yang dengan santai ia ambil dan melemparkan ke dalam botol giok di tangan kirinya. Selesai dimurnikan. Yangke menyatukan kedua tangannya, memfokuskan energinya di dantiannya dan menghela nafas pelan. Ciying berdiri di sana tanpa bergerak, alisnya berkerut tampak tenggelam dalam pikiran. Murid tertuanya, begitu Yangke selesai memurnikan, menutup matanya dan berlutut di sana seperti patung, tampak berenung. Hal ini sangat mengkhawatirkan Miki dan Li Jio. Mereka ingin sekali mengetahui hasil kompetisi tersebut, meskipun mereka merasa Ciying tidak mungkin kalah. Mereka tetap agak gugup saat momen itu mendekat. Bagaimanapun ini menyangkut keuntungan sekte mereka masing-masing selama 50 tahun. 50 miliar kristal sumber berkualitas tinggi. Ciying tetap tak bergerak. Dan Yangke tidak ingin mengganggunya. Tahu bahwa dia sedang merenungkan keuntungan dan kerugian dari sesi alkimia ini. Momen penting bagi setiap alkemis. Melihat sekeliling dan mengedipkan mata pada Zuking yang sedang menatapnya. Wajah Zuking sedingin es. Dia tidak mau menanggapinya, membuatnya merasa canggung. Setelah sekian lama, Ciying akhirnya menghela nafas pelan, berbalik dan mengepelkan tangannya, memberi hormat kepada Yangke sambil berkata, "Saudara Yang, keahlian Anda luar biasa, saya benar-benar terkesan." Setelah berlatih tanding dengan Yangke, Ciying segera menyadari bahwa dia benar-benar telah meremehkannya. Yangke bukan hanya seorang alkemis tingkat kaisar, tetapi juga seseorang yang keahliannya sama sekali tidak kalah darinya. Dia hanya sekilas melihat proses alkimia yang menakjubkan itu, namun itu telah membuatnya takjub.
Jika kompetisi ini tidak begitu penting, dia mungkin akan menghentikan alkimianya sendiri untuk mengamatinya dengan sesama. Terlepas dari hasilnya, saya harus berterima kasih kepada saudara Yang, kata Jing dengan tulus, melirik murid tertuanya, mengetahui bahwa Yang Ke adalah seorang alkemis tingkat kaisar yang tidak kalah terampil darinya. Cara Jing memanggilnya berubah. Terlebih lagi murid tertuanya jelas telah membuat kemajuan yang signifikan, jadi wajar jika dia harus berterima kasih kepadanya. Sebelumnya, dia selalu memanggilnya sebagai Tuan Istana Yang, tetapi sekarang dia jauh lebih akrab. Tidak masalah, Sudraji, Anda terlalu baik. Yang Ke tersenyum tipis. Li Zhou dan Miki yang menyaksikan dari samping tercengang. Mereka berpikir ada yang tidak beres. Bukankah seharusnya Jiying datang untuk membuat masalah bagi Yang Ke? Mengapa dia tiba-tiba memanggilnya saudara? Meskipun mereka telah mengenal Jiying selama bertahun-tahun, mereka tidak akan berani dan tidak berhak memanggilnya seperti itu. Mereka merasa kesal jika mereka tahu ini akan terjadi. Mereka tidak akan ikut serta. Tuan Ji, mari kita lihat hasil kompetisi dulu. Miki mengubah topik pembicaraan, mencegah Yang Ke dan Jiying melanjutkan upaya membangun kedekatannya. Jika Jiying menang kali ini, perjalanan mereka akan benar-benar bermanfaat. Manfaat selama 50 tahun untuk sekte memikirkannya saja sudah menggembirakan. Keduanya masih sangat penasaran dengan cincin Yang Ke. Ingin tahu apa yang telah mendapatkan pujian dan perhatian setinggi itu dari Jiying. Jiying menatap Yang Ke dengan penuh pertanyaan. Yang Ke tersenyum tipis dan memberi isyarat. Tamu adalah tamu. Sudraji, silakan. Jiying mengangguk. Kalau begitu, saya tidak akan bersikap formal. Sambil berbicara, dia membuka botol giok di tangannya dan menuangkan pil Kaisar Yuan. Semua orang di aula menjulurkan leher mereka, mengintip ke telapak tangannya. 9. Miki meliriknya dan berseru gembira. Kali ini Jing berhasil memberikan 9 pil, jumlah maksimum untuk satu bed pil spiritual. Ini saja sudah memberikannya keuntungan yang signifikan. Pertanyaan yang tersisa adalah kualitas pil tersebut, tetapi dengan terlibatnya Jiying, kualitasnya dijamin sangat baik. Hal ini terbukti dari fakta bahwa setiap pil berbentuk bulat sempurna dan penuh dengan warna transparan. Lihat-lihat, seru Li Jiu menunjuk salah satu pil Kaisar Yuan seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Napasnya tersengal-sengal. Pola pil, itu pola pil. Salah satu dari 9 pil itu ditutupi pola, menyerupai pembuluh darah tubuh manusia. Pola pil legendaris. Jika pil spiritual mengembangkan pola pil selama proses pemurnian, kasetnya terlibat ganda dan nilainya meroket. Namun, pola pil bukanlah sesuatu yang dapat dibuat oleh sembarang orang, bahkan alkemis yang paling terampil pun menganggapnya sangat langka. Namun Jiying telah menghasilkan pil spiritual dengan pola pil. Terlebih lagi, itu adalah ramuan tingkat kaisar. Ini membuatnya semakin langka dan menakjubkan. Miki tertawa terbahak-bahak, akhirnya lega. Jika keberhasilan Jiying dengan 9 pil hanya berarti dia menangkan setengah pertempuran, maka ramuan tunggal dengan pola pil ini telah memastikan kemenangan. Membuat Yang Ke tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Dia bahkan tidak perlu mempertimbangkan kualitas ramuan tersebut. Miki tidak percaya Yang Ke bisa memurnikan ramuan dengan pola pil. Jika pola pil begitu mudah dibuat, mereka tidak akan disebut pola pil. Dia bertukar pandang dengan Li Jiu, mata mereka berdua dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa. 50 miliar kristal sumber bermutu tinggi, keuntungan sekte selama 50 tahun akan segera berada di tangan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Mereka diam-diam memutuskan bahwa setelah Yang Ke memenip taruhannya, mereka akan membeli pil Kaisar Yuan dengan pola seperti pil dari Jiying. Ini adalah kunci kemenangan dan pantas untuk dijaga dengan hati-hati. Dengan ramuan ini, Istana Lingzhou dan Yang Ke tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka di depan mereka. Tentu saja mereka juga bisa menjilat Jiying. Haruskah mereka juga mempermalukan Yang Ke?
Melihat ketika Raja Iblis yang berjaga di dekatnya, mereka memutuskan untuk tidak melakukannya karena takut membuat marah mereka, sebab dia bukanlah tandingan mereka. Guruji benar-benar luar biasa, seru Yangke sambil menatap pil spiritual yang memiliki pola pil. Sebuah pil spiritual tingkat kaisar yang mengembangkan pola pil memang luar biasa. Bahkan dia sendiri jarang melihat pola seperti itu saat memurnikan pil spiritual tingkat kaisar. Ini saja sudah membuktikan status Jiying sebagai seorang alkemis tingkat kaisar. Saya malu, pembentukan pola pil ini semua berkat saudara Yang. Jiying melambaikan tangannya. Ini apa hubungannya dengan dia? Melas Miki dari samping. Pembentukan pola pil adalah bukti keterampilan alkimia Tuan Ji yang luar biasa. Apa hubungannya dengan dia? Memang, jika dia tidak sengaja ikut campur, mungkin sudah ada lebih dari satu pil spiritual dengan pola pil sekarang. Tambah Lijio, Jiying menggelengkan kepalanya tanpa memberikan penjelasan. Dia percaya Yangke tidak membutuhkan penjelasan. Kali ini, kemampuan untuk memurnikan satu pil Kaisar Yuan dengan pola pil sebagian besar disebabkan oleh tekanan luar biasa yang diberikan Yangke padanya. Meskipun ia 2 kali terganggu selama proses tersebut, tekanan yang sangat besar, terutama sekilas pandangan itu, memungkinkannya untuk mendapatkan beberapa wawasan, sehingga dapat ia mencapai hasil yang sempurna. Jika tidak, mengingat kemampuannya yang biasa, ia mungkin bahkan tidak dapat menghasilkan satu pola pil pun setelah memurnikan 100 bed pil Kaisar Yuan. Fakta bahwa satu pola muncul hanya dalam satu bed adalah sebuah keajaiban. Namun jika ia memurnikan bed pil Kaisar Yuan lainnya, ia mungkin tidak seberuntung itu. Melihat Jiying tetap diam, Miki dan Lijio mengira ia hanya bersikap sopan kepada Yangke tanpa menyadari implikasi yang mendasarinya. Miki segera angkat bicara. Tuan Istana Yang, kami telah memeriksa pil yang dimurnikan oleh Tuan Ji. Kami ingin tahu bagaimana keadaan pil yang dimurnikan oleh Tuan Istana Yang. Keterampilan pemurnian pil Tuan Istana Yang cukup luar biasa. Anda pasti juga telah memurnikan pola pil. Ejek Lijio dari samping, sengaja menyanjung Yangke dengan niat jahat. Yangke tersenyum tipis. Karena kita sudah bertaruh, mari kita lihat apa yang bisa kita tawarkan. Miki dengan wajah datar seolah-olah dia sudah menang, berkata, Tuan Istana Yang, Anda tidak akan begitu enggan menawarkan pil Anda karena Anda tahu Anda tidak bisa mengalahkan Tuan Ji, kan? Jiying dengan cepat berkata, untuk apa repot-repot, saudara Yang juga seorang alkemis kekaisaran dan Tuan Istana Lingzhou. Kita semua akan tinggal di wilayah utara di masa depan dan kita akan sering bertemu. Mengapa tidak membiarkan masalah ini berlalu saja? Mari kita minum-minum di sini, lupakan masa lalu. Akan menjadi cerita yang bagus jika berita ini tersebar. Dia setuju untuk bersaing dengan Yangke dalam alkimia karena amarah sesaat. Namun sekarang dia agak khawatir untuk Yangke. Dia cukup beruntung untuk memurnikan pil asa kaisaran dengan pola pil. Mungkinkah Yangke seberuntung itu? Jika dia kalah, itu akan menjadi 50 miliar kristal asa tingkat tinggi. Dia dan murid tertuanya sama sekali mendapat manfaat dari Yangke, terutama murid tertuanya yang masih memahami rahasia dan pasti telah memperoleh banyak keuntungan. Jika Yangke kehilangan 50 miliar itu karena dirinya, dia akan merasa sangat buruk. Itulah mengapa dia ingin bertindak sebagai penengah dan menyelesaikan situasi tersebut. Dia sengaja menunjukkan identitas Yangke sebagai alkemis tingkat kaisar, berharap Miki dan Lijio tahu kapan harus mundur. Jika mereka bisa membatalkan taruhan hari ini, mereka pasti akan berbaikan dengan Yangke. Akan ada keuntungan yang bisa didapatkan di masa depan. Setidaknya, Yangke tidak akan pernah menolak untuk memberikan pil spiritual apapun yang mereka inginkan. Dan dia bahkan mungkin membantu mereka. Lijio dan Miki saling bertukar pandang, tentu saja memahami rencana Jiying, dan keduanya menunjukkan tanda-tanda kesulitan. Biasanya mereka akan bersedia menghormati Jiying, tetapi masalah ini menyangkut 50 miliar kristal sumber tingkat tinggi, dan bahkan mereka pun ragu-ragu. Beberapa saat kemudian Miki mengerutkan kening dan berkata,
Tuan Ji, seseorang tidak dapat berdiri tanpa integritas. Karena Tuan istana yang bertarung dengan kita, dia harus memenuhi janjinya sekarang. Jika saudara Li dan saya membiarkan ini begitu saja, kita akan meremehkan Tuan istana Yang. Dan dia pasti akan tidak senang. Li Jio mengangguk dan berkata, Saudara Mi benar, mohon maafkan kami, Tuan Ji. Bukannya kami tidak mau, tetapi taruhan tetaplah taruhan. Mendengar ini ekspresi Jing berubah agak buruk. Dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah dia mendiri sendiri memohon kepada Yang Ke, kedua orang ini tidak memberikan kesempatan sepertinya. Mereka bertekad untuk menipu Yang Ke. Tepat ketika mereka hendak mengatakan sesuatu lagi, Yang Ke tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, Saudara Ji, tidak perlu kata-kata lebih lanjut. Tuan istana ini tersedia menerima kekalahan. Li Jio dan Miki senang mendengar ini dan memuji. Tuan istana Yang adalah orang yang menepati janji. Jika istana Lingsu membutuhkan bantuan di wilayah utara di masa depan, beritahu kami, dan kedua sekte utama kami pasti tidak akan menolak. Siapapun bisa mengatakan sesuatu yang baik. Lagi pula jika memang ada kebutuhan akan bantuan nanti, mereka dapat memutuskan masalah tersebut sesuai dengan keadaan. Terlebih lagi mereka tidak menyangka Yang Ke akan meminta bantuan mereka. Setelah kejadian ini, bahkan jika istana Lingsu dan kedua sekte utama mereka bukan musuh, mereka tidak akan akur. Yang Ke tersenyum tipis dan berkata, Tuan istana ini hanya mengatakan saya bersedia menerima kekalahan, tetapi saya belum kalah. Apalagi kalian berdua begitu yakin bahwa kalian dapat mengambil 50 miliar itu. Li Jio dan Miki terkejut. Yang Ke berkata, kalau begitu mari kita lihat. Mari kita lihat pil spiritual seperti apa yang telah dimurnikan Yang Ke, Tuan istana Yang. Ya, kita harus melihatnya. Li Jio mengangguk berulang kali. Bagaimanapun dia akan kalah, jadi dia akan membiarkannya kalah dengan jelas. Sayang sekali. Ji Ying menghela nafas. Situasinya sudah sampai pada titik ini dan dia tidak berdaya untuk mengubah apapun. 50 miliar kristal asal tingkat tinggi memang cukup untuk membuat Li Jio dan Miki mengambil resiko menyinggung perasaannya. Saudara Ji, silakan lihat. Yang Ke melemparkan botol giok di tangannya ke Ji Ying. Ji Ying meliriknya dan mengangguk baik. Baiklah. Kemudian dia membuka botol giok dan menuangkan pil Kaisar Yuan di dalamnya. Semua mata terkejut padanya dan nafas semua orang tampak semakin cepat. Ketika Raja Iblis melihat bertukar pandang, maka mereka berkilat dengan cahaya ganas. Tanpa perlu basa-basi, ketiganya telah diam-diam memutuskan bahwa jika Yang Ke kalah di ronde ini, mereka akan segera menangkap Miki dan Li Jio. Memikirkan mereka bisa mengambil 50 miliar kristal asa tingkat tinggi hanyalah mimpi belaka. 9 pil. Mata Li Jio yang tadinya penuh antisipasi tiba-tiba melebar. Dia menatap dengan tajuk pada 9 pil spiritual di tangan kiri Ji Ying. Wajahnya berubah karena terkejut. Yang Ke juga telah memurnikan 9 pil Kaisar Yuan, tidak kurang dari milik Ji Ying. Apakah ini berarti kemampuan alkimia Yang Ke sebanding dengan Ji Ying? Tidak. Setiap alkemis tingkat kaisar dapat memurnikan 9 pil spiritual. Pola pil? Miki tersentak, menatap kosong salah satu dari 9 pil spiritual itu. Pil spiritual itu persis sama dengan yang telah dimurnikan Ji Ying sebelumnya. Ditutupi dengan pola pil, permukaannya tampaknya mengandung kebenaran yang mendalam. Hah? Ji Ying juga terkejut. Yang Ke memurnikan 9 pil Kaisar Yuan sesuai dengan harapannya. Akan aneh jika dia tidak bisa, tetapi fakta bahwa salah satunya memiliki pola pil benar-benar tidak terduga. Dia sendiri hanya berhasil karena keberuntungan. Dia tidak menyangka Yang Ke akan seberuntung itu. Ini tidak mungkin. Miki menggosok matanya dengan keras, takut dia berhalusinasi, tetapi bagaimanapun dia melihatnya. Salah satu dari 9 pil spiritual itu memang mewakili pola pil. Anda curang. Wajah Li Jio menjadi gelap menatap tajam Yang Ke. Yang Ke mendengus dingin.
Tuan Istana Li, jaga ucapan Anda. Anda bisa makan apa saja, tapi Anda tidak bisa berbicara sembarangan. Kapan saya pernah berbohong? Li Jiu mencibir. Andalah yang menyarankan untuk memurnikan pil Kaisar Yuan dan Anda pasti sudah mendapatkan pil spiritual ini dengan pola pil. Sekarang Anda menggunakannya untuk menyamarkan sebagai sesuatu yang lebih rendah. Setelah mendengar ini, Miki langsung menyadari bahwa itu sangat masuk akal. Ketika Yang selesai membuat ramuan itu, dia dengan cepat menyimpannya di dalam botol giok, lalu menyuruh Jiying mengambilnya terlebih dahulu. Selama waktu ini botol giok tetap berada di tangannya, memberinya banyak kesempatan untuk menukar ramuan tersebut. Tuan Istana Yang, bukankah ini agak berlebihan? Wajah Miki pucat pasi. Mereka hampir mendapatkan 50 miliar kristal sumber berkualitas tinggi, tetapi kecurangan Yang telah menimbulkan keraguan pada rencana mereka. Tentu saja dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Yang paling menjengkelkan adalah dia dan Li Jiu tidak memiliki bukti untuk membuktikannya. Apakah itu penipuan atau bukan? Kalian bisa bertanya pada saudara Ji, kata Yang dengan acuh tak acuh, terlalu malas untuk berdebat dengan mereka. Li Jiu dan Miki sama-sama menoleh ke Jiying, dan Jiying mengangguk dan berkata, ramuan ini baru saja keluar dari tungku, itu tidak siapkan sebelumnya. Apa? Mustahil. Tuan Ji, lihat lagi. Kalian juga mempertanyakan kata-kata saya. Wajah Jiying memerah, sangat tidak senang. Meskipun dia berniat berteman dengan Yang Ke, ia tidak akan berbohong tentang hal seperti itu. Kata-kata Miki dan Li Jiu praktis mempertanyakan karakter dan kredibilitasnya. Miki dan Li Jiu sama-sama terkejut menyadari bahwa mereka telah membuat Jiying marah. Miki buru-buru berkata, Tuan Ji, Anda terlalu baik. Tentu saja kami tidak akan berani mempertanyakan kata-kata Anda, tetapi kami tidak tahu karakter pemuda ini, jadi kami harus berhati-hati. Tuan Ji, tolong lihat lagi, apakah dia telah memanipulasi sesuatu? Jiying berkata dengan tenang. Setiap ramuan memiliki karakteristik uniknya sendiri, semuanya berbeda. Hanya mereka yang telah mendalami seni ini selama bertahun-tahun yang dapat membedakannya. Menurut saya, kesembilan ramuan ini berasal dari ramuan yang sama. Miki dan Li Jiu tercengang astronot mendengar ini. Tentu saja, cara termudah untuk mengetahuinya adalah pil ini masih hangat. Jika Anda tidak percaya, rasakan sendiri. Sambil berbicara, Jiying melemparkan pil Kaisar Yuan dengan pola pil ke Miki yang berdiri di sampingnya. Miki menangkapnya dengan hati-hati merasakannya. Dia menemukan bahwa seperti yang dikatakan Jiying, pil itu masih hangat. Jelas baru saja dimurnikan. Hatinya mencekam dan dia melemparkannya ke Li Jiu agar Li Jiu juga bisa merasakannya. Yang Ke mencibir. Jadi, apakah kalian berdua masih berpikir bahwa saya, kepala istana, sedang curang? Miki tertawa kering. Hanya bercanda, kepala istana Yang, jangan diambil hati. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Yang Ke mencibir. Li Jiu terbatuk dan berkata, kalian berdua telah memurnikan pil dengan pola pil, dan keduanya telah membuat 9 pil. Jadi ini seri. Seri. Tidak ada pemenang dan atau pecundang. Miki buru-buru mengulangi, tetapi kekecewaan di wajahnya terlihat jelas. Yang Ke terkekeh pelan. Jumlahnya sama dan pola pada pilnya identik. Jadi mari kita lihat kualitasnya. Selalu ada perbedaan kualitas. Jiying mengangguk setuju. Benar, dengan melihat kualitasnya terlebih dekat memang bisa membedakan keduanya. Jantung Li Jiu dan Miki berdebar kencang. Meskipun hasil imbang agak mengecewakan, mereka hampir tidak bisa menerimanya karena mereka tidak mengalami kerugian nyata. Tetapi saran Yang Ke untuk menentukan kualitas batu untuk menentukan pemenang membuat mereka gelisah. Mungkinkah dia benar-benar yakin akan menang? Jika tidak, mengapa dia menyarankan itu? Pikiran ini membuat mereka berdua gelisah. Miki dengan cepat berkata, anggap saja seri, tidak perlu meneliti kualitas lebih lanjut. Yang Ke mencibir. Karena ini taruhan, kita tentu saja harus menentukan pemenangnya. Apa yang Anda takutkan, Ketua Sekte Mi? Miki dengan gugup menjawab. Apa yang saya takutkan? Ketua Istana Yang, hanya bercanda.
Dahi Licio juga berkeringat dingin. Perasaan gelisah di hatinya semakin kuat. Kita harus merepotkan saudara Ji untuk menilainya lagi. Yang Ke menoleh ke Jiying. Masalah kecil? Jiying mengangguk. Sekarang setelah sampai pada titik ini, hasil antara dirinya dan Yang Ke tampak kurang penting. Selain itu, Yang Ke jelas memahami prinsip-prinsip alkimia yang mendalam. Dan jika diberi waktu, dia bahkan mungkin bisa menyaingi gurunya. Bahkan jika dia kalah, itu tidak akan memalukan. Perjalanan alkimia ini juga membuahkan hasil baginya. Setelah kembali dan berkultivasi dalam pengasingan untuk beberapa waktu, dia yakin akan membuat terobosan dalam alkimia, di mana pada saat itu keterampilan alkimianya akan sebanding dengan kakak-kakaknya. Dia dengan tenang memeriksa setiap pil, pemegang pil Kaisar Yuan yang telah dia dan Yang Ke sempurnakan di masing-masing tangan, meliti warna, ukuran, kemurnian, dan aura yang dipancarkannya. Dia bahkan mengikis lapisan bubuk dari setiap pil dan mencicipinya. Aura itu sunyi senyap. Ekspresi semua orang tegang, terutama Miki dan Licio. Ini adalah taruhan mengenai keuntungan sekte mereka masing-masing selama 50 tahun. Mata mereka seperti lintah. Terus-menerus mengawasi Jiying, mengamati setiap gerakannya. Takut dia mungkin mengucapkan komentar yang meremehkan. Hanya Yang Ke yang tetap tenang dan terkendali, bahkan kembali ke tempat duduknya untuk menyesap air. Setelah sekian lama, Jiying akhirnya menghela nafas. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia sudah sampai pada kesimpulan. Tuan Ji, apa hasilnya? Miki mendekat dengan cemas, suaranya sedikit gemetar. Licio juga menatap Jiying dengan penuh harap. Setetes keringat mengalir di pipinya tanpa disadarinya. Saya tidak cukup terampil. Sudah yang jauh lebih unggul. Saya sangat mengagumi Anda. Jiying tidak menjawab mereka, tetapi berbalik ke arah Yang Ke, menangkupkan tangannya dengan gerakan hormat. Sudah Ji, menyanjung saya hanya menang kali ini secara kebetulan karena beberapa pertemuan yang menguntungkan. Saya harap Saudara Ji akan terus membimbing saya di masa depan. Yang Ke tersenyum tipis, membalas gestur tersebut. Jiying tersenyum kecut dan melambaikan tangannya. Selama percakapan mereka, Licio dan Miki berdiri di sana tercengang. Wajah mereka pucat pasi. Darah mereka hampir membeku. Meskipun Jiying tidak secara eksplisit menyatakan siapa yang menang, maknanya jelas. Tuan Ji, apakah Anda yakin? Benarkah ramuan yang disempurnakan berkualitas tinggi? Tanya Miki dengan suara gemetar. Licio juga buru-buru berkata, haruskah saya melihatnya lagi? Ekspresi Jiying berubah gelap karena marah, dan dia berkata dingin. Apakah kalian berdua begitu tidak percaya pada karakter saya? Kedua orang ini pernah mempertanyakan integritasnya sebelumnya, dan mereka mempertimbangkan persahabatan mereka selama bertahun-tahun. Jiying tidak ingin terlalu berdebat dengan mereka, tapi sekarang mereka melakukannya lagi, yang membuat Jiying marah. Sekali saja, tapi apa artinya kali kedua ini? Apakah reputasinya begitu tidak berharga? Melihat kemarahan Jiying, jantung Miki dan Licio berdebar kencang, dan mereka berdua menyadari kekasaran mereka. Miki menyeka keringat dingin dari dahinya. Tidak Tuan Ji, Anda salah paham. Saudara Li dan saya tidak memiliki niat seperti itu. Mohon tenang, Tuan Ji. Dia tidak mampu menyinggung Jiying. Jiying mendengus. Biar saya katakan, seorang akademis sejati tidak akan pernah bercanda tentang pil yang telah mereka sempurnakan. Saya kalah, dan itu saja. Tidak perlu bagi saya untuk sengaja meninggikan saudara Yang dan mencemarkan nama baik saya. Dia berhenti sejenak lalu mengulurkan tangannya. Ia berkata, karena kalian berdua tidak mempercayai saya, maka cobalah sendiri efek dari kedua ramuan ini. Kalian berdua memiliki kultivasi tingkat ketiga alam kaisar. Setelah mengkonsumsi dan memberikan ramuan-ramuan ini, kalian seharusnya dapat dengan mudah membedakan mana yang lebih kuat. Licio dan Miki saling bertukar pandang. Keduanya melihat ketertarikan satu sama lain. Ini memang ide yang bagus. Masalah ini sangat penting dan mereka tidak boleh ceroboh. Namun ini mungkin akan sangat menyinggung Jiying.
Karena begitu mereka meminum ramuan-ramuan itu dan memberikannya, itu berarti mereka benar-benar tidak mempercayai kata-kata Ciying dan meragukannya. Pilihan ini sangat sulit bagi Licio dan Miki. Yangke tersenyum dan berkata, "Mengapa kalian berdua tidak mencobanya sendiri? Ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk memberi keadilan kepada saudara Ji." Jika Ying berdiri di sana dengan wajah dingin, tangannya tersentak. Sambil menggertakkan giginya, Licio melangkah maju dan berkata dengan nada meminta maaf. "Maaf." Ia dengan santai mengambil satu pil Kaisar Yuan dari tangan kiri dan kanan Jiying. Melihat ini, Miki hanya bisa membawa pulang 2 pil Kaisar Yuan. Jiying berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kalian berdua tidak terlalu mempercayai saya, maka kerjasama kita berakhir di sini. Kalian tidak perlu datang ke lembah pil obat lagi untuk meminta saya memberikan pil spiritual." Mendengar ini, Licio dan Miki sama-sama terkejut. Wajah mereka pucat pasi. Mereka berdua berteriak, "Tuan Ji, tidak perlu basa-basi lagi." Ji mendengus dingin, tidak repot-repot mengatakan sepatah kata pun kepada mereka. Licio dan Miki menghela nafas berat, menatap 2 pil spiritual di tangan mereka. Untuk sesaat pil-pil kecil ini terasa seberat 10.000 pon. Setelah sampai sejauh ini, mereka tidak punya pilihan selain menggetakkan gigi dan menelan salah satu pil Kaisar Yuan untuk dimurnikan. Karena mereka telah menyinggung Jiying, mereka tidak mampu kehilangan bahkan 50 miliar pun. Selama pil Kaisar Yuan yang dimurnikan oleh Jiying terbukti lebih efektif daripada milik Yangke, setidaknya mereka akan mendapatkan sesuatu. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.